Hai sobat kakak semua, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat backdrop untuk tanaman, atau lebih tepatnya backdrop untuk pot tanaman. Backdrop ini akan saya pasang di depan rumah saya. Bahan yang saya gunakan yaitu dari bahan jati Belanda bekas palet. Saya beli dengan harga Rp200.000 per ikat. Per ikat ini isinya adalah 20 batang dan panjangnya 110 cm. Untuk dimensi backdrop sendiri, lebarnya yaitu 85 cm dan untuk panjangnya atau tingginya sekitar 185 cm. Untuk langkah pertama, kita akan ukur dulu dengan lebar atau panjang yaitu 85 cm. Kemudian kita potong dengan menggunakan gergaji. Kebetulan saya mempunyai jigsaw atau gergaji listrik. Tetapi sobat semua jangan khawatir, bisa juga dengan menggunakan gergaji manual. Ini saya potong kedua ujungnya, karena kedua ujungnya ini terdapat bekas paku, sehingga untuk menghilangkannya saya potong bagian ujung-ujungnya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah, setelah kita potong tadi, untuk yang pertama, untuk selanjutnya ini kita ukur. Untuk yang lain, potongan yang pertama sebagai mal-malan. Kemudian kita lanjutkan untuk pemotongan setelah kita ukur masing-masing kayu yang akan kita gunakan. Setelah kita potong, ujung-ujung kayu ini masih kasar. Untuk itu kita amplas. Di sini saya menggunakan amplas grade 240. Amplas ini saya beli dengan harga Rp8.000 per meter. Ini sobat semua dapat beli di toko bangunan terdekat. Setelah pemotongan selesai, bisa kita lanjutkan untuk perakitan. Dalam proses ini yang perlu kita perhatikan adalah kerapian. Untuk itu saya menggunakan penggaris siku untuk memastikan bahwa kayu yang saya pasang tidak menceng. Setelah kita pastikan bahwa pemasangan ini sudah siku, maka kita lanjutkan dengan pemakuan. Di sini saya menggunakan paku reng. Paku ini dapat kita beli di toko bangunan terdekat. Kebetulan kemarin saya membeli paku seperlunya. Kemarin saya beli Rp5.000. Saya kira ini sudah cukup. Untuk proses pemakuan ini, kita paku satu terlebih dahulu di bagian kanan dan kiri. Kemudian kita lanjutkan pemasangan papan yang kedua. Di sini saya menggunakan bantuan yaitu baja ringan holo. Jika sobat semua tidak mempunyai baja ringan holo, bisa diganti dengan menggunakan yang lain seperti balok kayu, atau bisa juga dengan yang lain. Bisa juga dengan cara diukur manual setiap jarak antar kayunya. Untuk pemakuan masih sama. Untuk bagian kanan dan kiri kita paku masing-masing satu terlebih dahulu. Untuk selanjutnya caranya sama, yaitu untuk masing-masing jarak antar kayu saya menggunakan baja ringan holo dan kemudian dipaku masing-masing satu terlebih dahulu. Proses pemasangan ini caranya sama sampai dengan proses akhir. Setelah
semuanya selesai, baru kita paku masing-masing ujungnya kita tambah 1 paku. Jadi antara kanan dan kiri masing-masing adalah 2 paku. Setelah pemakuan selesai, maka kayu kita balik untuk kita rapikan sisa-sisa paku pada ujungnya. Karena ini ujungnya lancip, maka oleh karena itu kita bengkokkan dengan menggunakan palu. Kalau kita tidak rapikan, maka ini sangat membahayakan. Selain itu, dari segi estetika juga tidak enak dilihat. Karena panjangnya ini adalah 110 cm dan saya butuh untuk tingginya 185 cm, maka ini saya akan menyambungnya. Tetapi untuk sambungannya ini nanti akan saya terbuat terpisah. Jadi nanti saya akan membuat 2 backdrop dan saya jadikan 1. Caranya masih sama seperti yang pertama tadi. Kita pasang masing-masing kayu dengan jarak masing-masing sama. Saya masih menggunakan baja ringan holo dan kemudian saya paku setiap ujungnya sampai proses akhir selesai. Nah, perlu sobat ketahui, dari 20 batang yang saya beli tadi, saya menyisakan 2 batang. Artinya untuk proses pembuatan backdrop ini saya menghabiskan 18 batang. Perlu diketahui juga oleh sobat semua bahwa kayu jati Belanda ini pada waktu saya beli sudah kondisi serut. Artinya ini sudah kondisi sudah siap pakai, tinggal finishing. Sehingga pada waktu proses pembuatannya kita tidak perlu menghaluskan lagi. Nah, ini adalah penampakan ketika kita sudah selesai merakitnya. Untuk proses selanjutnya, di sini saya akan finishing dengan sanding sealer. Nah, sanding sealer ini dulu saya beli dengan harga 75.000 per kaleng. Tentu kalau untuk membuat backdrop ini kita hanya butuh sedikit sekali untuk sanding sealernya. Perlu sobat ketahui, proses sanding sealer ini saya menggunakan water base, artinya dengan campuran air dengan perbandingan 1:1. Dan untuk aplikasinya saya menggunakan kuas. Setelah kering, kita lanjutkan dengan pengamplasan. Saya menggunakan amplas grade 240. Kemudian kita lap dengan menggunakan kain basah ini untuk menghilangkan sisa-sisa debu amplas. Proses selanjutnya kita aplikasikan clear. Harganya masih sama dan saya masih menggunakan clear berbasis water base dengan perbandingan 1:1. Dan untuk aplikasinya saya menggunakan kuas. Perlu sobat ketahui, sanding sealer tadi berfungsi untuk menutup pori-pori kayu, bisa juga untuk mencegah jamur. Sedangkan untuk clear sendiri berfungsi untuk melindungi kayu dari cuaca sehingga lebih tahan lama. Nah, ini adalah bagian depan rumah saya yang akan saya pasangi backdrop kayu yang sudah saya siapkan tadi. Jika kita lihat, ini masih sangat kusam. Nah, nanti saya akan cat hitam terlebih dahulu. Sebelum saya cat,
ini saya pasangi baut terlebih dahulu dengan menggunakan visor. Saya memakai 4 buah visor dan 4 buah baut dengan harga Rp6.000. Setelah visor terpasang, nah ini saya cat terlebih dahulu dengan warna hitam. Untuk cat sendiri harganya kemarin saya beli Rp29.000 per kilogram, dan untuk kuasnya seharga Rp8.000. Sebelum backdrop kita pasang, ini saya memasang untuk cantolan atau untuk nanti memasang pot-potnya itu sendiri. Di sini saya menggunakan baut. Saya pasang dengan menggunakan obeng dengan secara manual. Setelah itu backdrop kita akan pasang. Setelah visor dan baut kita pasang di tembok, backdrop kita pasang dengan cara dicantolkan. Nah, ini adalah wujud dari backdrop setelah saya pasang dan sudah saya kasih pot beserta tanamannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.